sore. Perkenalkan, nama saya Kadin Darlianto Tinambunan dengan NIM 200127001 yang hendak mempresentasikan proposal saya, yaitu dengan judul penerapan metode SMART sebagai sistem pendukung keputusan dalam penentuan jurusan pada SMA Swasta Budi Mulia Bajai. Terima kasih kepada Bapak George Manurung STM selaku dosen pembimbing saya. Pada pendahuluan ini, bab 1 yang menjadi latar belakang dari skripsi saya ini adalah bahwa di SMA Swasta Budi Mulia Bajai merupakan salah satu sekolah Katolik berlokasi di Desa Tumajaya, Kecamatan Juamas, Kabupaten Tapanuli Tengah, yang dikelola oleh Bruder Budi Mulia Lourdes yang sudah terakreditasi. Dalam sekolah ini terdapat 2 jurusan, yaitu IPA dan IPS. Di SMA Budi Mulia Bajai, siswa baru kebanyakan bingung pada saat terdaftar dalam memilih jurusan. Siswa tersebut memilih jurusan berdasarkan 3 faktor. 1. Rekomendasi dari orang tua siswa. 2. Pemilihan jurusan berdasarkan ikut-ikutan teman dan berdasarkan tren jurusan pada masanya. Yang ketiga, peminatan dan bakat siswa itu sendiri. Penentuan penjurusan berdasarkan ketiga faktor tersebut tentunya akan membuat penyesalan bagi siswa yang penjurusannya tidak sesuai ekspektasi mereka terhadap penjurusan tersebut. Dani, Instruksi, dan Bayu 2019. Rumusan masalah. Permasalahan yang akan dibahas dalam tugas saya ini adalah 1. Bagaimana mendapatkan hasil pilihan tepat dengan sistem pendukung keputusan dalam memilih jurusan SMA menggunakan metode SMART. 2. Bagaimana membangun dan merancang sistem pendukung keputusan dalam memilih jurusan SMA menggunakan metode SMART. Batasan masalah. Kriteria yang digunakan nilai akademik siswa kelas 7-9 SMP MTS mencakup SKU, IPA, nilai PS. Lalu yang kedua adalah hasil tes siswa, minat siswa yang dilakukan melalui kuesioner. Tujuan penelitian ada dua. 1. Mendapatkan hasil pilihan yang tepat dengan sistem pendukung keputusan dalam memilih jurusan SMA menggunakan metode SMART. 2. Bangun dan merancang sistem pendukung keputusan dalam memilih jurusan SMA menggunakan metode SMART. Manfaat penelitian bagi sekolah. Diharapkan sistem ini dapat memudahkan para pendidik untuk mengarahkan siswa pada pemilihan jurusan yang sesuai. 2. Bagi ilmu pengetahuan. 3. Bagi siswa. 4. Bagi penulis. Landasan teori. Menurut Kusrini, sistem pendukung keputusan adalah salah satu jenis sistem yang sangat populer di kalangan manajemen perusahaan. Sistem pendukung keputusan ini merupakan suatu informasi yang diharapkan dapat membantu manajemen dalam mengelola pengambilan keputusan. Hal yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa keadaan sistem pendukung keputusan bukan untuk menggantikan tugas-tugas pemimpin, tetapi untuk menjadi sasaran pendukung bagi mereka. Bukas et al. 2016. Yang kedua adalah SMART. Kepanjangannya adalah Simple Multi Attribute Rating Technology. Merupakan metode pengambilan keputusan multi kriteria yang dikembangkan oleh Edward pada tahun 1997. Teknik pengambilan keputusan multi kriteria ini didasarkan pada teori bahwa setiap alternatif terdiri dari sejumlah kriteria yang memiliki nilai-nilai dan setiap kriteria memiliki bobot yang menggambarkan seberapa penting dibandingkan dengan kriteria lain. Pembobotan ini digunakan untuk menilai setiap alternatif agar diperoleh alternatif terbaik. Novianti et al. 2016. Penjurusan diperkenalkan sebagai upaya untuk lebih mengarahkan siswa berdasarkan minat dan kemampuan akademiknya. Umumnya, SMA di Indonesia mengadakan program pemilihan jurusan bagi kelas 10 untuk menganalisa jurusan yang tepat bagi siswanya di kelas 11 nanti. Pemilihan jurusan biasanya didahului dengan tes minat dan tes psikologi. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai potensi yang dimiliki siswa agar dapat dimaksimalkan oleh siswa yang bersangkutan. Elistri Wahyudi Supardi 2015. Menurut Rosa dan Salahuddin 2015, UML atau Unified Modeling Language merupakan bahasa visual untuk pemodelan dan komunikasi. Use case diagram
merupakan gambaran fasilitas yang diharapkan dari sebuah sistem dan merepresentasikan sebuah interaksi antar aktor dan sistem. Kelas diagram merupakan gambaran struktur dan deskripsi dari kelas, paket, dan objek yang saling berhubungan seperti diantaranya pewarisan, asosiasi, dan lainnya. Lalu sequence diagram dan activity diagram. Metode penelitian. Kerangka kerja penelitian mulai identifikasi masalah, pengumpulan data, menganalisa data, penerapan metode, analisa dan perancangan, menguji hasil, implementasi sistem, selesai. Tempat penelitian, penulis melakukan penelitian di SMA Swasta Budi Mulyo Tupajahe merupakan salah satu sekolah swasta. Yang kedua, pengumpulan data. Tahap mencari atau mengumpulkan data dengan menggunakan literatur dan observasi. Implementasi sistem dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP, HTML, dan database MySQL. Analisa dan perancangan. Di sini ada tabel kriteria penentuan jurusan. Kriteria nilai rata-rata SKU, bobotnya 100, nilai IPA, bobotnya 90, IPS 90, minat 80, jumlahnya 360. Nah, di sini ada tabel normalisasi hasil bobot. Nah, kriteria nilai rata-rata SKU 100 per 30, hasil bobotnya 0,27. Begitu juga sampai dengan minat 80 per 360, hasil bobotnya 0,22. Nah, di sini ada dua tabel, yaitu tabel penentuan bobot kriteria, nilai rata-rata SKU, IPA, dan IPS. Nah, apabila rentan nilai 90 sampai 100, maka nilainya 100. 75 sampai 89, nilainya 80. 65 sampai 74, nilainya 80. 55 sampai 64, nilainya 40. 0 sampai 54, nilainya adalah 20. Nah, sedangkan bobot untuk kriteria minat di sini sangat minat. Apabila siswa sangat minat, maka nilainya 100. Minat, hanya minat saja dia 80, tidak minat 60. Dan berikut adalah tabel data sampel siswa. Contohnya adalah ini. 1 ada 5, Artauli, Pipin, Yuspius, Krista, dan Desta. Nilai SKU-nya 85, IPA 80, PS 90. Nah, di sini dia tidak minat. Nah, maka tabel data sampel berdasarkan nilai parameter, yaitu Artauli C1 80, C2 80, C3 100, C4 60. Nah, sedangkan dilakukan perhitungan nilai utility dengan menggunakan rumus berikut, maka Artauli kriterianya rata-rata nilai SKU penilai 80, maka dapat nilai utility-nya adalah 75. Maka semua siswa ini akan dicari, maka berikut adalah tabel hasil perhitungan nilai utility setiap alternatif. Artauli sampai dengan Destar C1 75, C2 75, C3 100, C4 adalah 0 untuk si Artauli. Nah, perhitungan nilai akhir digunakan dengan menggunakan rumus ini, maka alternatif 1 yaitu si Artauli. Kriterianya nilai rata-rata adalah C1 75 nilai utility, maka bobot kali nilai utility, maka didapatkan hasilnya adalah 20,20. Dia cari juga dengan rumus yang sama, IPA, IPS, dan minat. Maka total nilai utility untuk si Artauli adalah 64. Nah, di sini ada syarat. Ada syarat untuk mendapatkan jurusan IPA dan IPS. Nah, untuk IPA dengan rentan 72 sampai dengan 100 dan IPS dengan rentan nilai 60 sampai 70. Apabila siswa tersebut mendapatkan nilai 0 sampai dengan 59, maka dia tidak lulus atau tidak mendapatkan jurusan. Berikut adalah tabel akhirnya. Destar masuk jurusan IPA, Yustius masuk IPS, Artaudin masuk dia IPS, 64 sampai dengan Pipin, dia gagal, tidak mendapatkan jurusan. Nah, demikianlah hasil presentasi seminar proposal saya. Bila ada kata-kata yang terucap yang kurang sopan, saya maaf. Apabila ada kata-kata yang tidak jelas, saya juga maaf karena ini adalah saya apabila. Demikian dan terima kasih.